podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, kembali lagi di What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas tantangan pemerintahan baru, perluas lapangan kerja khusus buat Gen Z. Kali ini kita mau soroti soal PR pemerintahan baru Prabowo Gibran dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Nah, dari Menteri Ketenagakerjaan, Yasir Lee mengakui kalau kondisi ketenagakerjaan tengah menghadapi beberapa tantangan, diantaranya kondisi ekonomi, angkatan kerja baru dari Gen Z, serta jumlah pekerja informal yang masih tinggi. Hal itu dikatakannya pekan ini saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Yasir Lee menekankan pentingnya penguatan program pengembangan SDM melalui pelatihan vokasi. Oleh karenanya, pelatihan vokasi yang mampu diselenggarakan Kemnaker harus mampu menjawab beberapa hal seperti efektivitas pelatihan vokasi. Menurutnya, pelatihan vokasi harus mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri serta menghapus masalah mismatch. Selain itu, pelatihan vokasi juga perlu scale up. Hasil evaluasi saat ini, kapasitas pelatihan vokasi masih sangat kecil sehingga berbanding terbalik dengan angkatan kerja baru yang terus bertambah. Kata dia, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar kapasitas pelatihan vokasi dapat ditingkatkan. Yang terakhir, akses pelatihan vokasi perlu ditingkatkan. Peningkatan akses tidak hanya dilakukan dari sisi kelembagaan, namun juga dikembangkan sistem pelatihan vokasi yang mampu diakses siapapun. Menurut Menaker, diperlukan pemberian akses yang sama kepada semua orang, yakni dengan meningkatkan berbagai platform untuk upskilling maupun reskilling. Apa itu saja atau adakah tantangan lain dalam mencapai penciptaan dan perluasan lapangan kerja baru? Kita mau kupas nih bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan, tapi kita jeda dulu ya. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Topik kita kali ini, tantangan pemerintahan baru perluas lapangan kerja khusus buat Gen Z. Nah, kita udah bersama News Editor KBR nih, Wahyu Setiawan. Hai Wahyu. Ya, halo Lea. Nah, kalau tadi kan kita udah mendengarkan keterangan dari Menaker baru nih soal tantangan ketenagakerjaan kita. Nah, kalau dari Wahyu sendiri nih, gimana nih pantauannya? Iya, Lea, masalah pengangguran, PHK, dan lapangan kerja yang sempit ini memang masih jadi masalah pelik ya, yang belum selesai di pemerintahan sebelumnya dan masih lanjut di pemerintahan baru ini. Yang jelas pada pekan ini, yang masih fresh banget nih yang kita dengar, kabar tidak mengenakan, yakni perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa disebut Sritek itu dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Meski begitu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja nih atau PHK terhadap karyawan di PT Sritek. Tapi ini jadi sebuah pukulan telak ya Lea ya. Mengapa? Karena perusahaan tekstil yang didirikan sejak 58 tahun lalu atau sekitar tahun 1966 itu pada masa kejayaannya pernah memasok seragam militer nih ke 107 negara di dunia, termasuk memasok seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman. Ya, pilotnya ini sangat disesalkan ya Wahyu, tapi berapa banyak sih tenaga kerja yang terdampak dari persoalan ini? Wah, nggak main-main ya, cukup banyak ya tenaga kerja di sana ya. Kalau menurut General Manager HRD Sritek Group, Haryo Ngadiono, jumlah tenaga kerja di Sritek itu pernah mencapai 50.000 orang. Namun kini jumlahnya hanya separuhnya ya. Dan kata dia, produksinya masih berjalan nih, meski hanya sekitar 60-70% lah ya.
Nah, selain soal Sritek, ada beberapa media juga nih yang menyoroti soal banyaknya pemecatan karyawan Gen Z. Ini saya baca di Detik.com yang sumbernya dari Euronews soal perusahaan yang ramai-ramai memberhentikan karyawan Gen Z tak lama setelah diterima. Jadi ini ya, disebutkan kondisi ini terungkap dari sebuah studi yang melibatkan 1.000 manajer yang membawahi pekerja usia sekitar 20-an begitulah. Nah, alasannya apa tuh Wahyu? Hasilnya menyatakan 1 dari 6 manajer mengaku tidak mau lagi memperkerjakan Gen Z karena reputasi mereka yang kurang baik. Ada beberapa alasan kenapa Gen Z dipecat. Pertama nih, ada kurang motivasi dan inisiatif dalam bekerja sekitar 50%. Kemudian kurang profesional 46% dan kurang kemampuan organisasi sekitar 42%. Sebetulnya ada beberapa alasan lain yang diungkap oleh studi itu ya, seperti kesulitan bekerja dalam tim dan salah satunya tidak bisa berbaur dengan budaya perusahaan. Nah, lalu dari pemerintah baru ini mestinya nggak menganggap enteng atau meremehkan kondisi ini ya Wahyu. Nah, gimana nih mereka menyikapinya? Tadi kamu sempat menyebut ya langkah-langkah Menaker menghadapi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia seperti pengembangan SDM, penguatan pelatihan vokasi, dan Menaker juga menyebut ya bahwa untuk mengatasi PHK, pemerintah ini perlu memandangnya sebagai sebuah peluang ya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi menurutnya di sisi lain ada pengangguran atau ada PHK nih, tapi ada peluang juga nih untuk meng-create job baru. Nah, disinilah nanti pemerintah akan coba nih memetakan apa kebutuhan kompetensinya dan bagaimana untuk memenuhinya. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga bersuara nih soal bagaimana rencana buat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Dia menekankan pentingnya inovasi dalam industri kreatif nasional sebagai pendorong ekonomi dan akhirnya akan membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas. Wamenaker juga mengajak semua pemangku kepentingan termasuk Pemda ya, pemerintah daerah, dunia industri, dan masyarakat untuk berkolaborasi lah ya, menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan pemuda yang berdaya saing. Nah tapi nih, beberapa hari lalu Wamenaker ini di TV One juga bilang loh, kalau sebenarnya peluang kerja itu sudah cukup dengan adanya industri digital yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Sehingga kelompok muda sebetulnya bisa jadi bos untuk dirinya sendiri. Dengan adanya industri digital begini, ini kan sudah peluang. Sekarang kerja kan nggak mesti harus datang ke kantor. Di rumah bisa bekerja mereka. Tinggal mereka ngeliat peluang-peluang apa yang bisa mereka ambil. Misalnya jualan, apa dan sebagainya. Ya lapangan pekerjaan itu tergantung kita melihatnya ya. Jangan dilihat pekerjaan itu hanya datang ke kantor, kemudian ada lowongan kerja ke pabrik. Banyak peluang pekerjaan. Tani bisa, jual hasil tani. Hari ini kan semua dipermudah. Dengan adanya industri digital hari ini, sebetulnya semua orang itu punya potensi menjadi bos untuk dirinya, gitu loh. Meski begitu, menurut Wamenaker, pemerintah ini ingin menggalakkan swasembada pangan dan energi demi penyerapan tenaga kerja. Hari ini ada perang di Eropa, hari ini ada perang di Timur Tengah. Makanya coba kita bertahan soal swasembada pangan. Swasembada energi, makanya itu akan digalakkan. Pasti dampak dari itu semua pasti ada resapan tenaga kerja. Jadi pekerjaan itu hak dasar. Jadi negara benar-benar harus hadir membuka ruang itu. Jangan sampai negara lalai atau abai. Nah ini tugas negara. Ya, ini memang mesti dipenuhi ya Wahyu, karena kan kita juga ingat bahwa menciptakan lapangan kerja ini tuh pernah jadi janji politik nih saat debat presiden dan wakilnya. Saat itu, Wapres Gibran Rakabuming Raka nih ya menyinggung hendak menciptakan peluang green jobs. Iya, itu cukup menyita perhatian publik juga ya. Katanya bisa sampai 5 juta lapangan pekerjaan nih di bidang itu. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Ya, kita tunggu dan kawal bersama ya. Tapi pembahasannya nggak berhenti sampai di sini. Kita lanjut setelah jeda. Aduh,
hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore. Ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu. Masih pagi woi, udah ngomel-ngomel aja. Nih biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko. Apa? Ke disco? Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woi, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, diskusi psikologi, persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Balik lagi di What's Trending edisi khusus yang hadir setiap hari Jumat. Topik kita kali ini, tantangan pemerintahan baru perluas lapangan kerja khususnya buat Gen Z. Masih bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan. Nih, menurut data Badan Pusat Statistik BPS, sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia muda merupakan pengangguran. Dan kita masih akan membahas tantangan pemerintah, terutama Menteri Ketenagakerjaan serta wakilnya dalam menciptakan peluang-peluang baru bagi para pencari kerja di Indonesia. Nah, sebetulnya nih Wahyu, apa sih yang bisa dilakukan Menaker baru ini dan mungkin yang belum dilakukan Menaker lama nih untuk upaya penciptaan lapangan kerja? Oke lah ya, untuk menjawab pertanyaan itu, KBR sudah mewawancarai Koordinator Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Susanti. Jadi ini menurutnya Kemenaker ini belum membuat kebijakan yang mengontrol supaya teknologi ini nggak berimbas nih pada pengambil alihan pekerjaan-pekerjanya. Seperti koordinasi dengan Kementerian Keuangan misalnya, perusahaan mau tetap mempertahankan usaha padat karya, maka bisa mendapatkan subsidi atau sejenisnya begitu. Yang belum dilakukan oleh Menaker sebelumnya. Yang pasti berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan tentang nanti teknologi ini kan pasti akan banyak sekali menggantikan manusia gitu ya. Takutnya kalau ternyata tidak ada kebijakan yang jelas berkaitan dengan bagaimana mengontrol supaya teknologi itu tidak berimbas pada pengambil alihan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Harus ada kontrol dan kemudian bagaimana kebijakan itu mendukung untuk perusahaan-perusahaan yang tetap bisa mempertahankan para pekerjanya, termasuk juga Gen Z, untuk tidak digantikan oleh robot, tidak digantikan oleh artificial intelligence, misalnya begitu. Kalau ada kebijakan yang seperti itu, bahkan kebijakannya itu harus sampai melibatkan bukan hanya, nggak cukup hanya Kementerian Ketenagakerjaan, mungkin Kementerian Keuangan misalnya. Contoh, apabila ternyata perusahaan itu mau tetap mempertahankan usaha padat karya, maka bisa mendapatkan misalnya subsidi atau tax holiday atau apa misalnya, hal-hal yang kayak begitu untuk membuat supaya perusahaan itu juga tetap bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memang betul-betul sudah misalnya full menggunakan teknologi misalnya. Nah, kebijakan-kebijakan yang seperti itu belum ada, itu satu. Oke, itu kan dari sisi teknologi, atau jangan sampai gitu ya, teknologi macam AI ini merebut pekerjaan dari para pekerja di Indonesia. Tapi ada cara lain gak sih atau hal lain nih Wahyu? Kalau menurutnya kebijakan itu yang berpihak pada pelaku-pelaku konten kreator. Seperti apa? Ya perlindungannya ya salah satunya. Karena selama ini kebijakan yang masih ada itu dinilai hanya untuk pekerjaan yang konvensional aja. 2. Kebijakan-kebijakan terkait dengan perlindungan untuk gig ekonomi. Karena para pekerja Gen Z nantinya itu kan akan menjadi pekerja-pekerja gig salah satunya begitu ya. Content creator misalnya. Apakah hukum kita sudah melindungi? Nggak ada. Karena bila kita bicara tentang perlindungan untuk para content creator itu, banyak sekali mereka yang ternyata dipekerjakan untuk waktu-waktu yang luar biasa panjang, tapi tidak dengan kompensasi yang memadai. Misalnya begitu. Kenapa hal ini sekarang masih bisa terjadi? Karena sampai saat ini memang belum ada ketentuan-ketentuan yang seperti itu. Nah, ini kebijakan Indonesia itu masih terlalu berbasis pekerjaan-pekerjaan konvensional.
profesional. Sementara kalau untuk pekerjaan-pekerjaan baru yang nantinya dimasuki oleh para Gen Z, salah satu contoh tadi misalnya kalau mereka bekerja sebagai animator, misalnya begitu. Kita nggak lagi relevan untuk ngomong tentang jam kerja karena banyak perusahaan yang nggak akan mau mengaplikasikan jam kerja. Mereka kan tidak di bawah pengawasannya majikan, sehingga kalau misalnya mereka ditentukan berbasis jam kerja misalnya jam 7 pagi sampai jam 3 sore misalnya begitu misalnya, kan belum tentu animatornya bekerja. Nah makanya kan harus ada penyesuaian kebijakan. Penyesuaian kebijakannya misalnya gimana? Bukan lagi berbasis jam kerja tapi berbasis target. Nah kebijakan yang mengukur besarnya target, apakah besarnya target itu tidak bertentangan dengan misalnya beban kerja yang berlebih sehingga menyebabkan para pekerja itu diberi target yang terlalu besar sehingga akhirnya mereka itu menjadi masuk ke dalam eksploitasi. Jadi kondisi kerja yang eksploitatif itu yang perlu diperhatikan. Dan sekarang yang juga perlu dipikirkan di negara-negara maju itu sudah mulai memikirkan tentang work-life balance. Itu kebijakan work-life balance itu harus ada. Salah satu yang nanti menjadi sangat-sangat krusial itu adalah berkaitan dengan kebijakan tentang right to disconnect, misalnya begitu. Nah, hal-hal ini yang tampaknya mesti mulai dipikirkan tentang perbaikan kebijakan yang memang disesuaikan dengan jenis-jenis pekerjaan baru yang nantinya akan dimasuki oleh bukan hanya Gen Z, tapi para pekerja yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap teknologi. Nah, lantas yang mesti segera dilakukan apa nih? Dan pekerjaan yang semestinya cocok buat kelompok Gen Z kira-kira seperti apa, Wahyu? Kalau menurut Ida Susanti, pekerjaan yang berhubungan dengan industri kreatif perlu ya disiapkan jika mau menyasar yang tadi kamu sebut ya, angkatan kerja Gen Z. Seperti di bidang gig ekonomi misalnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang berbasis aplikasi, misalnya membuat animasi, hal-hal yang gitu ya, yang berkaitan dengan industri kreatif. Nah, di sini begitu kita sudah bisa petakan, ini sebetulnya pekerjaan-pekerjaan apa sih yang cocok untuk Gen Z. Baru kemudian bagaimana cara mengembangkan keterampilan atau kompetensi dari Gen Z supaya mereka itu dipersiapkan untuk bisa masuk ke bidang-bidang yang memang sesuai dengan karakteristik yang mereka harapkan. Pasti tanpa menghilangkan potensi dari pekerjaan-pekerjaan konvensional yang sudah ada. Tapi kalau pekerjaan konvensional yang sudah ada kan mungkin kita tidak perlu terlalu bekerja keras untuk memperluas gitu ya, membuka. Cuman kalau yang tadinya nggak ada sekarang kemudian menjadi relevan, kan berarti memang perlu ada tindakan yang lebih keras untuk membuka lapangan pekerjaan baru itu. Makanya perlu ada kompetensi. Untuk bisa kompetensi itu dipenuhi atau dicapai, pasti akan berkaitan dengan pendidikan. Pasti arah seputar itu sih. Misalnya, bagaimana mereka itu bisa menggunakan teknologi untuk melakukan pekerjaan dari jarak jauh. Misalnya menjadi content creator, itu kan banyak sekali anak-anak yang memang tertarik untuk melakukan bidang itu gitu ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan human rights defender misalnya. Kalau dulu orang-orang banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk menginfluence orang melalui kegiatan yang betul-betul ini ke lapangan gitu ya, untuk mengadvokasi atau apa. Kalau anak-anak Gen Z sekarang jauh lebih luas, selain mereka langsung mengadvokasi misalnya tindakan advokasi di bidang HAM misalnya kayak begitu, tapi mereka juga mengedukasi melalui berbagai upaya-upaya menumbuhkan literasi tentang hak-hak dasar dari manusia misalnya kayak begitu. Makanya sekarang kan tiba-tiba muncul fenomena yang disebut dengan SJW kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya populernya kan di antara Gen Z. Sehingga ya kelihatannya semuanya apapun yang berbasis teknologi itu yang seharusnya dipergunakan untuk mengarahkan anak-anak Gen Z. Oke, yang jelas kita juga mau tahu nih, gimana sih harapan kamu terhadap lapangan kerja selama masa kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto? Kalian bisa nih komentar di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Was Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian Was Trending edisi Jumat, saya Lia Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.